Dalam konteks ini, fakta itu yang harus diketemukan melalui investigasi wartawan. Tapi sekali lagi saya setuju juga, bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, atau menghukum polisi atau FPI, tetapi tanggung jawab media kepada masyarakat untuk menyajikan berita yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Masih dalam rangkaian breaking news yang sengaja channel ini buat untuk melihat sejauh mana kebenaran fakta soal tewasnya 6 laskar FPI. Sekali lagi Sobat RH sekalian, kita tidak mencari pembenaran, tapi hanya sekedar mencari kebenaran. Dan kebenaran itu bisa jadi di pihak polisi, bisa jadi di pihak FPI. Tetapi bagaimanapun kita patut tetap mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya terhadap korban yang tewas, ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ucapan belasungkawa itu juga sedang ditunggu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sobat daerah sekalian, ini ada pernyataan menarik dari Dewan Kehormatan PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, sebagaimana dilansir oleh Tempo.co. Dewan Kehormatan PWI dorong wartawan tak ragu investigasi bentrok FPI polisi. Ya, di kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Tempo.co, Jakarta. Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pusat mendorong wartawan menelusuri dan menginvestigasi kasus kematian laskar FPI dalam insiden di kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek yang terjadi Senin 7 Desember 2020. Itu hari pernikahan saya yang ke-24 tahun, ya. Tanggal 7 Desember itu tidak terasa waktu saya menikah, tanggal 7 Desember 1996 di Palangkaraya. Rasanya baru kemarin sore saja, karena masih ingat betul kejadiannya, ya. Hal ini diungkapkan untuk mengurangi keraguan wartawan dalam mengungkap kebenaran terkait kasus bentrokan antara aparat Polri dan laskar FPI. Pernyataan ini perlu untuk mengurangi keraguan wartawan dan media dalam melakukan investigasi terhadap peristiwa Tol Cikampek, ujar Ketua Dewan Kehormatan PWI Ilham Bintang dalam keterangan tertulis Selasa 8 Desember 2020. Pernyataan itu menjadi keputusan rapat daring Dewan Keamanan PWI. Dewan Kehormatan PWI, ya. Selain dihadiri Ilham Bintang, rapat juga dihadiri Sekretaris Sasongko Tejo, anggota Tri Agung, Raja Pane, Asro Kamal Rokan, dan Nasihin Masyah. Dua anggota lainnya, Karni Ilyas dan Rosiana Silalahi, berhalangan hadir. Yang berhalangan hadir ini Pemret TV One dan Pemret Kompas TV, ya. Dewan Kehormatan PWI Pusat menegaskan, langkah wartawan untuk mengungkapkan kasus di Tol Cikampek bukan untuk mencari siapa salah dan siapa benar, melainkan untuk menjalankan fungsi pers yang sesungguhnya. Hal ini, kata mereka, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia. Semangat kita menjaga kemerdekaan pers, menaati kode etik dan kode perilaku wartawan, kata Asro Kamal Rokan. Mereka juga mengingatkan, sesuai dengan pasal 1 Kode Etik Wartawan Indonesia agar bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Wartawan Indonesia juga harus menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik pasal 2. Selain itu, pada pasal 3 dan 4 ditegaskan, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan azas praduga tak bersalah.
Setuju ya kita semua dengan pernyataan ini. Insiden yang menewaskan 6 anggota FPI itu memiliki 2 versi kronologis yang berbeda antara pihak kepolisian dengan pihak FPI. Dalam hal ini, Dewan Kehormatan PBI Pusat mendorong wartawan Indonesia untuk dapat mewujudkan keterbukaan informasi sehingga duduk perkara kasus itu terungkap. Raja Perlindungan Pane pun menambahkan, pers harus objektif dan menjunjung tinggi cover both side dan menyampaikan fakta yang terjadi. Pers jangan sampai partisan dan akhirnya PWI terkena imbasnya. Nasin Massa menambahkan, jurnalis harus menjunjung fakta yang ditemukannya, bukan sekadar mengikuti pendapat narasumber. Oleh karena itu, untuk mampu mengungkapkan fakta terkait kasus di Tol Cikampek yang sesungguhnya, tak bisa lain, wartawan harus turun ke lapangan. Harusnya turun ke lapangan pada kesempatan pertama. Saya tidak tahu apakah ada ya yang ditugaskan untuk menguber titik bentrok tersebut di kilometer 50 ya, termasuk juga melihat mungkin ada ceceran darah dan lain sebagainya atau selongsong peluru dan lain sebagainya. Saya kira semangat untuk investigatif itu banyak berkurang ya saat ini, karena kita semua terlalu dimanjakan oleh internet ya. Semuanya serba daring ya. Ya, sobat RH sekalian, saya pribadi juga setuju dengan pernyataan Dewan Kehormatan PWI ini, Persatuan Wartawan Indonesia. Ini organisasi wartawan yang lama sejak zaman era Orde Baru ya. Kalau sekarang banyak yang namanya organisasi wartawan, dulu cuma PWI saja yang diperkenankan. Investigasi itu penting untuk mengungkapkan fakta yang sesungguhnya. Nah, fakta itu sobat era sekalian berbeda sama opini. Opini itu ya sesuatu yang didasarkan pada analisis. Bisa juga analisis terhadap fakta-fakta yang ada, tapi ketika dia menjadi analisis, maka dia sudah berganti menjadi opini. Dalam konteks ini, fakta itu yang harus diketemukan melalui investigasi wartawan. Tapi sekali lagi saya setuju juga, bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, atau menghukum polisi atau FPI, tetapi tanggung jawab media kepada masyarakat untuk menyajikan berita yang sesungguhnya. Jadi hanya berita ngomong-ngomong saja, ya bagaimana kita bisa mempercayakan pemberitaan itu benar atau tidak? Paling tidak dalam perspektif konsumen ya, masyarakat yang mengkonsumsi berita tersebut, ya, mereka harus diyakinkan, mereka harus mendapatkan fakta yang sesungguhnya berdasarkan hasil investigasi, bukan sekedar omongan Kapolda Metro Jaya misalnya, kemudian juga omongan dari FPI Munarman terutama. Nah, sayangnya memang belum ada media yang melakukan investigasi, sependek pengetahuan saya tentunya ya, karena bagaimanapun sering terbatas kemampuan kita untuk membaca dan mengikuti semua berita yang ada. Ya, mudah-mudahan media seperti majalah Tempo, majalah Gatra, dan media yang terbit mingguan yang biasanya mengandalkan investigasi mau dan pasti mau melakukan investigasi terhadap bentrok FPI polisi ini. Terutama yang ditunggu masyarakat adalah soal yang terkait dengan meninggalnya, tewasnya 6 laskar FPI. Apakah benar versi polisi mereka tewas karena mereka menyerang pihak polisi dan polisi membalasnya dengan tindakan yang tegas tapi terukur, dengan catatan terukurnya tewas orangnya ya? Apakah benar klaim FPI bahwa tidak ada senjata atau senjata api atau senjata tajam yang mereka miliki? Ya, terutama senjata api, karena kalaupun mereka memiliki senjata tajam, tentu tidak seimbang kalau ada bentrok antara FPI Polri, kalau satu menggunakan senjata api, satu menggunakan senjata tajam. Kalaupun misalnya jaraknya dekat,
ya tembakan ke udara atau tembakan ke kaki mungkin sudah bisa menghentikan Laskar FPI kalau mereka hanya mengandalkan senjata tajam. Apalagi kalau mereka benar-benar berbekal tangan kosong, lebih mudah lagi menundukkannya. Jadi ini penting ya. Nah, karena itu sebenarnya kita bisa mengandalkan sumber-sumber yang lebih bisa dipercaya karena dia netral dan independen. Pertama adalah TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta, yang mudah-mudahan bisa dibentuk oleh Presiden Jokowi atau pemerintah, atau dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan juga investigasi independen dari para wartawan. Jadi wartawan dalam kasus ini tidak boleh partisan dan tidak boleh hanya mengandalkan omongan dari otoritas, baik itu otoritas di Polda Metro Jaya maupun di Front Pembela Islam. Sekali lagi, saya sangat setuju dengan usul untuk investigasi dan juga ikut mendorong agar kemudian kita bisa menikmati semua hasil investigasi tersebut sambil melakukan analisis. Nah, channel ini berdasarkan hasil investigasi itu tentu bisa menganalisis peristiwa ini. Misalnya, apakah peristiwa ini benar-benar insiden, tidak punya muatan politik apa-apa misalnya. Nah, itu pemaknaan setelah hasil investigasi berupa fakta dijabarkan. Dari sanalah kemudian analisis bisa bergerak. Ya, walaupun kita tetap juga bisa menganalisis berdasarkan variabel-variabel yang ada, berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang ada, berdasarkan statement yang dikeluarkan baik Polda Metro Jaya maupun FPI, analisis sangat mungkin bisa dilakukan. Tapi fakta tetap saja yang harus kita dapatkan, kita konsumsi agar sehat informasi di publik. Sobat Era sekalian, kita tunggu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.